Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih dari olahan tahu ya. Ini namanya omelet tahu, cocok untuk ide jualan maupun snack keluarga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 500 gram tahu putih ya. Ini akan aku haluskan saja. Nah, jika sudah halus, kemudian tambahkan 3 butir telur. Di sini aku menggunakan telur yang suhu ruang. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan 1 buah wortel serut, kemudian daun bawang yang dipotong, cabai dipotong juga, sosis yang dipotong-potong. Nah, ini akan aku masukkan jadi satu, kemudian diaduk hingga tercampur rata ya. Semua bahan dimasukkan saja, jadi di sini aku tambahkan 50 gram tepung terigu dan juga 50 gram tepung tapioka. Nah, ini juga akan aku tambahkan dengan lada bubuk, secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan bawang putih bubuk juga secukupnya. Nah, buat kalian yang tidak ada bawang bubuk, boleh diganti dengan bawang yang segar ya, kemudian dihaluskan. Tambahkan dengan garam sesuai dengan selera juga ya untuk tingkat keasinannya. Lalu tambahkan kaldu jamur dan juga saus tiram. Nah, tepung tapioka ini juga sama ya dengan tepung kanji. Oke, lalu akan aku aduk atau akan aku campur jadi satu hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya aku akan siapkan wajannya. Ini aku menggunakan cetakan kue lumpur yang aku olesi minyak sayur sedikit. Kemudian gunakan api yang paling kecil supaya tidak mudah gosong nantinya ya. Dan setelah panas, masukkan adonan tahu kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan. Jadi dibikin penuh aja karena adonan ini kan tidak mengembang. Buat kalian yang ingin mencari cetakan, silakan ya kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning atau di etalase. Selanjutnya kalau sudah, tutup ya menggunakan tutupnya dan masak hingga berwarna kuning kecoklatan di bagian bawahnya. Baru setelah itu nanti akan kita balik kurang lebih 5 menitan. Nah, setelah agak sedikit mengering bagian permukaannya, kemudian akan aku balik ya seperti ini supaya nanti di bagian yang paling atas itu bisa matang sempurna. Kalau sudah, kemudian tutup kembali, lalu masak ya kurang lebih 2 menitan. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan. Atau bisa juga disantap selagi masih hangat.
Nah, omelet tahu ini juga pas ya jika digunakan sebagai lauk. Jadi buat kalian yang tidak dijadikan sebagai dijualan juga bisa sebagai lauk keluarga maupun snack keluarga. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini sudah pedas ya. Tidak perlu ditambahkan dengan saus sambal atau mungkin juga lalapan cabai. Rasanya gurih, enak. Kalian wajib untuk mencoba. Untuk daya tahannya di suhu ruangan hanya maksimal bisa bertahan 1 hari saja karena kan di dalamnya ada sayur-sayurannya. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Dan untuk harga jualnya silahkan tentukan sendiri ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Kalau dari aku kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari olahan kelapa muda ya. Ini bahannya gampang banget dan juga prosesnya hanya cukup dicetak di dalam wajan seperti ini, namanya kue kelapa. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 1 butir telur ya, aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian di sini aku tambahkan dengan 80 gram gula pasir. Akan aku aduk hingga tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, aku tambahkan dengan 1 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas aja. Silakan gunakan sesuai dengan kebiasaan kalian ya. Nah, setelah tercampur rata, lalu aku masukkan 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian tambahkan 300 ml air kelapa muda. Nah, ini yang bikin rasanya beda ya. Jadi aku menggunakan air kelapa muda. Oke, kita aduk hingga tercampur rata hingga tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Terakhir aku akan masukkan 30 gram margarin cair, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, di sini supaya warnanya nanti kalau sudah matang itu cantik, akan aku berikan beberapa tetes pewarna kuning ya. Nah, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya ini adonan akan aku tutup atau akan aku istirahatkan terlebih dahulu hingga berbuih gitu ya di bagian permukaannya atau agak sedikit mengembang dengan ditutup rapat, kurang lebih diistirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit dan di bagian permukaannya berbentuk buih-buih atau gelembung-gelembung, kemudian aduk aja. Setelah itu akan kita menuju proses selanjutnya ya. Jadi di sini untuk prosesnya hanya akan aku panggang aja dengan menggunakan wajan. Nah, ini juga siapkan kelapa muda yang sudah dikerok. Oke, panaskan wajan, kemudian beri olesan margarin tipis-tipis seperti ini. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Lalu tunggu hingga wajannya ini panas ya. Untuk mengetes apakah wajannya ini panas, kalian bisa percikan air di bagian permukaan wajan. Jika sudah berdesis, tandanya wajan sudah panas. Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan, silahkan aja ya kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Oke, dan ini sudah panas untuk wajannya. Kemudian masukkan adonan kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini.
Nah, jangan terlalu penuh juga ya, karena ini nanti akan mengembang, takutnya nanti kalau terlalu penuh akan meluber. Oke, ini akan aku biarkan hingga di dalam, maksud aku di permukaannya itu akan timbul seperti berpori seperti itu. Baru nanti setelah berpori akan aku berikan tambahan topping, yaitu dengan kelapa muda yang diserut. Nah, ini kalian bisa lihat ini sudah ada yang berpori ya di bagian tengah. Kemudian akan aku tambahkan dengan topping kelapa muda yang diserut seperti ini. Lakukan ke semuanya. Kalau sudah diberikan semuanya dengan topping, baru ditutup ya. Ditutup dan dimasak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil selama kurang lebih 5 menitan sampai 7 menit aja. Pastikan jangan terlalu besar untuk apinya supaya bagian bawahnya itu tidak mudah gosong. Oke, dan ini setelah matang hasilnya seperti ini ya. Kemudian angkat. Nah, kalau sudah matang itu bagian permukaannya saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel, tandanya sudah matang semuanya ya untuk kue kelapa mudanya. Oke, kalau sudah, kemudian akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Baru nanti kalau mau dikemas dimasukkan ke dalam plastik OPP atau mau dimasukkan ke dalam cup mika juga boleh ya. Monggo silahkan, sesuaikan dengan selera kalian. Kalian bisa lihat ya, untuk tampilannya sangat cantik. Jadi satu resep yang aku bagikan ini menjadi kurang lebih 12 ya, 12 kue kelapa muda, dan untuk teksturnya juga lembut banget, rasanya juga enak. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bertahan 2 hari. Untuk harga jualnya silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.